Bu, saya lihat hidungmu tinggi, wajahmu bulat, jelas ini nasib baik bawa rezeki tapi di dahimu ada aura hitam. Apa di rumah selang mampat? Arah kompor salah. Ganggu rezeki harus diubah. Ahli muda, kau benar. Bak mandi saya sering mampat. Tenang, saya punya jimat warisan keluarga pembuka saluran, tempel di keran 3 hari pasti lancar. Ini. Nah, harga asli 880. Kita berjodoh. 80 saja. Baik. Hati-hati datang lagi. Lihat tuan bodoh kaya lagi. Hei, bang, saya lihat langkah gagah bukan orang biasa. Mau ramal nasib? Atau peruntungan? Ramal dan tilik serupa saya periksa. Nadi Anda dalam tapi mengapung, licin tapi kasar, masa muda lelah. Ginjal hati bermasalah tapi tak apa, saya beri resep. Bubuk mutiara laut timur, ginseng, air hujan, 3 hari sembuh, bayar 3.800. Haha, kau memang menarik. Tapi obat tak perlu. Ini hadiah kecil. Percayalah, kita akan bertemu lagi. Apa maksudnya? Belum sembuh sudah bayar. Gila ya. Wah. Banyak sekali. Lomba akupunktur keempat. Kaya mendadak. Hampir lupakanmu. Kakek. Ya. Jangan bilang aku gagal. Zaman sekarang. Ramal nasib lebih cepat kaya. Bansia, kakek akan pergi, tutup saja kliniknya. Kakek Bansia. Kamu berbakat buku-buku kakek, ikuti saja. Cukup untuk hidup. Kakek, bangunlah. Berita besar setelah 10 tahun lomba akupuntur global akan dimulai bulan depan. Hadiahnya dikabarkan capai rekor tertinggi. Juara dapat hadiah juta. 10 besar dapat hadiah ratusan ribu rupiah. Aku mau juara 10, makan enak tiap hari. Aku mau juara 5. Rumah tua ini bisa direnovasi. Aku mau juara 1. Itu. Ramal nasib tak dapat sebanyak itu. Kakek. Dengan buku ini. Bisa seperti kakek 10 tahun lalu. Masuk final. Selamat datang di kompetisi akupuntur global. Finalis adalah dari Suangmen, Ming Yuanshan. Dari Jingfang Dian, Yan Song. Kami undang 2 pasien gangguan aliran Qi, Kakak Chen dan Paman Li. Kedua kontestan akan melakukan pengobatan akupuntur. Selanjutnya saya umumkan lomba resmi dimulai. Luar biasa. Sungguh ajaib. Keajaiban terjadi. Nilai sempurna. Kontestan Ming Yuanshan tak hanya cepat, hasilnya juga sempurna.
Tekanan beralih ke kontestan Yan Song. Senior Ming. Aliran Ki Kakak Chen hampir kacau total. Jarumku tak tahan Xuanshu memantul, hanya metode Swan Man MU yang bisa lancarkan. Lambat lagi terlambat. Senior Ming. Atas nama sesama praktisi, kumohon selamatkan dia. Peserta Ming Yuanshan. Kompetisimu sudah selesai. Tapi pasien kritis. Dokter harus berbelas kasih. Apakah kau bersedia memberi bantuan? Nyawa penting. Utama. Mati. Itu Ming Yuanshan, dia sentuh pasien. Langsung mati. Karena peserta Ming Yuanshan. Kesalahan pengobatan. Pasien jadi kritis. Panitia putuskan. Batalkan semua prestasi Ming Yuanshan. Maka juara kompetisi ini. Peserta Yan Song. Selamat Yan Song. Sekaligus cabut izin praktek Ming Yuanshan, serahkan ke pihak berwajib. Kakek. Bangunlah. Ketua Panitia Profesor Qin Dingxian nyatakan, untuk majukan pengobatan Tiongkok mendunia, berkembang pesat, sekaligus tunjukkan transparansi TCM. Kompetisi ini pertama kali gunakan siaran langsung online. Terima pengawasan global. Dia. Sial. Kakek. Cucumu ini. Mungkin ikuti jejakmu. Walau tak bisa menangkan kompetisi untukmu. Tapi, bagaimanapun, darahmu mengalir dalam tubuhku. Paling tidak tak kalah terlalu parah. Hari ini, kita minum bersama kau di sana. Lindungi aku menang lebih banyak. Nanti pulang, aku ganti untukmu. Yang lebih besar. Kakek. Kalau ini, aku ambil dulu. Masuk. Lihat, dia datang. Wow. Cantiknya. Xiao Yiling dari Wenbing Pavilion favorit juara. Tak disangka ternyata cantik. Katanya dia jenius langka, seabad sekali ahli dalam detoks dan penyakit langka. Wenbing Pavilion kirim dia. Pasti menang. Dan, dia pegang undangan tanda tangan Ketua Qin Dingxian langsung. Perlakuan ini bukan untuk peserta biasa. Gaya seperti selebriti. Ini punyaku. Apa ini? Dari tempat sampah kau ambil? Ini undangan. Lihat penampilannya, mana mirip dokter TCM? Salah pintu. Jangan-jangan pasar sebelah cari peramal. Bukan, kok bicara begitu? Jangan nilai dari penampilan. Ini, itu Pak Qin yang kasih. Sama punyanya. Asli. Bisa sebutkan nama dan aliranmu? Aku cek. Namaku Ming Banxia. Ming besok. Banxia tumbuh. Aliran. Turunan. Apa katamu? Keluarga Ming? Ah. Tapi 10 tahun lalu, klinik Jishi keluarga Ming itu. Itu aku. Astaga. Jangan-jangan yang bunuh pasien di final? Keluarga Ming. Ming Yuanshan. Sungguh aib dunia pengobatan Tiongkok. Tak disangka keturunannya ikut kompetisi. Kehadirannya menghina semua yang serius belajar pengobatan. Undangan Profesor Qin.
Pasti tak akan diberikan ke orang macam ini. Saya sarankan, segera selidiki dia atas undangan palsu dan usir dia dari tempat ini. Sekarang, apa aku ganggu kau? Ini bukan palsu. Memang benar sampah turun-temurun. Dulu merugikan orang, sekarang mau kotori arena suci ini. Undangan palsu masih tak mau akui. Memang khas keluarga Ming. Bisa berbuat begitu. Tapi, keturunan keluarga Ming mana mungkin punya undangan? Undangannya pasti palsu. Apa? Mau membersihkan nama tabib abal-abal itu? Omong kosong. Kakekku difitnah. Tuan Ming, maaf, nama Anda gagal verifikasi ulang. Anda tidak berhak ikut kompetisi ini. Untuk jaga reputasi kompetisi, silakan segera pergi. Baik. Seolah aku mau datang. Siapa yang palsukan undangan? Ketua Qin, Tuan Ming Bansia ini membawa undangan yang diduga palsu dan menghina Anda. Sikapnya sangat buruk. Ketua Qin, kalau orang seperti ini bisa menyusup ke lokasi lomba dengan undangan palsu, pasti akan merusak reputasi lomba. Orang perusak seperti ini harus dihukum berat. Undangan palsu memang pelanggaran serius. Tapi, undangan Ming Bansia ini saya yang berikan langsung. Apa? Perdebatan ilmu pengobatan. Seharusnya di arena lomba. Kualifikasinya saya jamin sendiri. Daftarkan. Baik, Ketua Qin. Yucu. Saya tahu, gurumu terhadap keluarga Ming masih menyimpan dendam. Tapi pengobatan TCM mengandung diagnosis dan pengobatan berbeda. Juga penting menghukum dan mengobati. Menyembuhkan orang. Kesalahan masa lalu. Tak seharusnya dibebankan pada keturunan inklusif dan maju, barulah warisan pengobatan Tiongkok. Yang seharusnya ya. Profesor Qin Bansia sudah datang. Ikutlah lomba dengan baik, siap. Ketua Qin sungguh baik hati. Tanpa dia hari ini bahaya. Hadiah juta. Aku datang. Ketua Qin tak ganggukan. Aku sengaja berterima kasih baik-baik. Duduk. Bansia. Hal kecil. Tak usah disebut. Menjaga kompetisi keadilan dan inklusi. Memang tugas saya. Bagi Anda hal kecil. Bagi saya itu hal besar. Anda tak tahu betapa kejamnya mereka. Bukan Anda membela saya. Saya sudah mau berterima kasih, terima kasih pada kakekmu. Saya juga karena dia. Anda kenal kakek saya. Ya, kakekmu adalah senior saya. Anda adik kakek saya. Saya tak pernah dengar dari kakek. Senior keras kepala. Lalu kami punya perbedaan pilihan. Kami menempuh jalan berbeda. Hubungan pun renggang. Tapi persaudaraan sesama murid selalu kuingat. Kompetisi waktu itu. Aku juga hadir. Kau juga hadir saat itu. Kalau begitu, bisa kau buktikan kakekku tak bersalah. Duduk. Sayangnya waktu itu, aku cuma murid biasa. Suaraku tak didengar. Kini, aku jadi ketua kompetisi. Tak akan kubiarkan kejadian dulu terulang. Lalu kasus kakekku dulu. Dibiarkan begitu saja. Beberapa hal baru ku ketahui belakangan. Ada korban jiwa di kompetisi itu. Tapi kakekmu tak diproses hukum. Tidakkah itu aneh? Mungkinkah? Bukan penyelenggara kompetisi yang menutupinya. Kasus dulu sangat heboh. Proses penyelidikan sudah dimulai. Lembaga hukum, Komite Penilaian Malpraktek Medis, pernah turun tangan. Tapi akhirnya tak ada tuntutan pidana untuk senior. Keluarga Kak Chen sebelum pertandingan tanda tangani perjanjian damai. Jelas tak mau selidiki. Juga tolak otopsi. Damai. Itu. Mereka terima saja. Kenapa? Alasan pastinya sulit ditebak. Tapi dengar-dengar Xiao Chen sebelum lomba sudah beli asuransi jiwa dengan nilai besar. Klaim asuransinya langsung cair setelahnya. Apa? Mereka rencanakan ini. Semua kesimpulan. Butuh bukti. Secara hukum, perkara sudah selesai. Tapi penyelesaian ini bukan berarti kebenaran terungkap. Apalagi hati tunduk.
Aku paham. Ngomong-ngomong, tadi, saat daftar di luar, orang yang cari gara-gara. Kata Anda, gurunya dendam pada keluarga Ming. Gurunya siapa? Gurunya adalah, sekarang, Kepala Jingfang Hall. Juga salah satu juri kompetisi ini. Yan Song. Ternyata dia, Ban Xia. Perjalanan kali ini, tak akan mudah. Sepahit apapun, takkan lebih sulit dari 10 tahun sejak kakek tiada. Biarkan mereka datang. Aku siap terima semua. Aula Dewa Api Puncak Halilintar. Taman Xinglin. Xiao Ming. Jingfang Dian. Yu Chu. Wen Bingge. Xiao Yiling. Ling Shuyuan. Ye Lan. Ming Banxia. Abdullah. Wah, si sampah tak tahu diri. Sial. Mata mereka bisa membunuh. Teman rempah berharga karena berbeda jadi diri sendiri. Halo, saya Abdullah. Dari M. Orang asing ini bicara apa? Halo, saya Ming Banxia. Dari Tiongkok. Para peserta, para penonton, selamat datang di babak penyisihan lomba akupuntur. Kali ini kami akan menguji teknik dasar kalian. Kalian harus pada peta meridian standar mencelup jarum ke dalam vermilion dan menusuk tepat. 10 titik akupuntur dasar yang ditandai para juri akan menilai berdasarkan ketepatan dan kekuatan, teknik dan kecepatan kalian. Sekarang kita akan mengundi urutan dan titik akupuntur. Peserta per Pavilion Wenbing, Xiao Yiling. Bro. Dia tipeku. Ada makanan enak. Di mana? Kamu yang masak, teman. Makanan. Metafora. Permainan kata. Lupakan. Sulit jelaskan ke kalian. Sungguh memukau. Teknik Xiao Yiling benar-benar menunjukkan kelincahan dan kecerdikan. Wenbing Pavilion. Konon ini tanda jarumnya mencapai meridian. Gelar jenius pantas disandang. Meski tak ortodoks, tapi 3 prinsip, cepat, tepat, lincah sudah dikuasai. Di usia muda, mampu menggabungkan teknik penetrasi dengan dasar pengobatannya. Sungguh langka. Xiao Yiling. Pantas disebut jenius andalan Wenbing Pavilion. Baik, silakan juri beri nilai. Selanjutnya, Lei Li Feng dari Huoshen Hall. Silakan juri beri nilai. Selanjutnya, sambut Ling Shuyuan, Ye Lan. Silakan juri beri nilai. Selanjutnya, Xing Lin Yuan, Xiao Ming. Silakan juri beri nilai. Selanjutnya, Jingfang Dian, Yu Chu. Peserta Jingfang Dian, Yu Chu, penampilannya. Sangat mengesankan. Benar-benar mencerminkan gaya klasik ketat Jingfang Dian. Setiap gerakan seolah keluar dari kitab kuno. Lihat akurasinya, lihat kekuatannya. Sungguh teladan. Pantas disebut yang terbaik Jingfang Dian Beiyu. Murid Profesor Yan Song. Sangat bagus. Teknik murni sangat klasik. Presisi sudut kekuatan. Tidak buruk. Menunjukkan esensi Jingfang Dian. Menelusuri asal-usul kuno. Presisi tanpa kesalahan. Akupuntur yang benar. Seharusnya begitu. Bentuk dan semangat sesuai metode kuno. Tapi, kehilangan sedikit. Kelincahan menghadapi perubahan. Peserta Yu Chu menunjukkan dasar yang kuat. Pantas disebut hasil didikan Jingfang Dian. Silakan juri beri nilai. Apa bagusnya ini? Aku juga bisa. Posisi. Bersiap.
Kakek, bangunlah. Ini lebih sulit dari ramalan. Mana titik Hegu? Berpura-pura. Buang waktu. Hahaha. Jarum terbang. Jarum saja tak bisa pegang. Konyol. Teknik macam apa ini? Tidak pantas. Tak beraturan. Bukankah ini? 0. Mohon peserta Ming Banxia ikuti prosedur. Mengecoh. Gerakan kosong. Cari perhatian. Pengobatan Tiongkok adalah ilmu nyata untuk menyembuhkan. Bukan pertunjukan. Cara mengeluarkan. Salah total. Ini jarum terbang liar macam apa? Ini jelas penghinaan. Harus dapat 0. Ini. Mungkinkah jarum terbang Xuanmen? Bentuk awal kendali jarum dengan ki yang hilang. Tidak. Dia tak punya energi dalam. Tapi titik vermilion ini. Tenaga menembus tanpa tersebar. Akupresur presisi tanpa jejak. Ini. Masih ada ruang perbaikan. Silakan para juri beri nilai pada Ming Banxia. Nilai akhir peserta Ming Banxia 79, K. Kecurangan besar. Atas dasar apa? Jelaskan. Teknik yang memalukan ini. Kok dapat nilai tinggi? Tanya rekan sejawat. Apa kalian terima? Silakan Bapak Hanyi beri komentar. Tekniknya memang tak sesuai standar. Bahkan bisa dibilang buruk. Namun, seni akupuntur tak cuma soal bentuk. Lihatlah. Titik awal sangat bulat sempurna. Tepi halus seperti mutiara. Artinya, kendalinya atas kekuatan telah mencapai halus sebagai benang tingkat Tianwei. Bukan kekuatan kasar tapi kendali naluriah atas makna jarum. Ini bakat luar biasa atau bayangan warisan kuno? Ini dasar penilaianku. Tuan Hanyi tajam pandangannya. Ucapanmu masuk akal. Peserta Ming Banxia wujudnya meski acak tapi semangat dan kendali yang ditunjukkan. Mungkin patut dinanti. Tenaga menembus kertas halus sebagai benang makna jarum. Aku cuma main asal. Jangan-jangan buku jelek itu memang ada isinya. Jangan-jangan buku jelek itu memang ada isinya. Atau aku sangat beruntung. Bro, menurutmu mereka buta semua ya? Temanku. Mungkin memang begitu. Jarummu sangat unik. Bahkan tampak kasar. Tapi lihat baik-baik. Setiap titik sama seperti cetakan presisi. Semua tenaga tidak ada yang terbuang. Ini bukan keberuntungan, teman. Ini lebih seperti kekuatan luar biasa yang tak ku mengerti. Tuan Hanyi melihatnya. Tapi kurasa tak ada yang lain lihat. Bukan. Teman. Kau bilang apa? Lebih hebat dari Pak Hanyi. Aku cuma. Mungkin hari ini lagi beruntung. Temanku, kadang keberuntungan adalah bakat. Aku tak sabar menyaksikan penampilanmu. Sebenarnya, kau jauh lebih menarik dari semua orang di sini. Selanjutnya, persilakan peserta internasional Abdullah. Semoga keberuntunganmu menular padaku. Semangat. Ribet amat. Akupunktur adalah ilmu medis serius. Dicampur wewangian dan sihir tidak pantas. Teknik Bapak Abdullah dari jauh ini benar-benar unik. Dia sepertinya ingin memasukkan aroma menyatu dengan teknik jarum, lihat gerakannya. Eksotis. Peserta Abdullah skor akhir 84.5 sementara peringkat 5. Hebat kawan. Jarum terbangmu. Luar biasa. Ternyata terkadang berbeda bisa dihargai, bukan begitu, teman? Para penonton, setelah persaingan ketat akhirnya daftar ini yang didapat adalah daftar 8 besar. Mari kita lihat siapa saja mereka peringkat pertama dengan penampilan hampir sempurna. Taklukan semua dari Pavilion Wenbing, gadis jenius Xiao Yiling.
Berikutnya penampilan stabil dan luar biasa dari Jing Fangdian, bintang andalan. Yu Chu. Juga dari Jing Fangdian. Kekuatan baru adik Yu Chu, Yuran. Dari Ling Shuyuan, murid terpilih Yelan. Jagoan Huo Shentang. Lei Lifeng. Dari Xingling Yuan, jagoan Hao Ming. Teman dari jauh, Budala. Terakhir adalah kontestan penuh kontroversi tapi tetap lolos, Ming Banxia. Baik, selamat kepada 8 kontestan yang lolos ke babak berikut. Mereka juga mendapatkan hadiah 100.000 yuan. Mari kita nantikan babak selanjutnya besok. Astaga, 100.000 ini mudah sekali didapat. Aku bisa masuk begini saja. Ini sama seperti beli lotre. Sepertinya pulang nanti aku harus baca lagi buku peninggalan kakek 10-8 kali. Pertama, selamat kepada yang lolos. Kedua, harap beberapa peserta. Jangan senang dulu. Kompetisi akupunktur tak bisa andalkan keberuntungan dan koneksi untuk bertahan. Sudah kuduga yang ini tak akan lepaskan aku mudah. Babak berikutnya adalah inspeksi 4 metode. Asli atau palsu, ahli atau amatir. Tampilkan aksi langsung ketahuan. Tak boleh ada sedikit pun kepalsuan dan keberuntungan. Tanpa kemampuan nyata. Lebih baik menyerah saja. Daripada nanti terbongkar, dipermalukan, malu di seluruh dunia maya. Memalukan keluarga, bahkan mengulangi kesalahan. Itu akan sangat memalukan. Bu, tetaplah kuat. Sebentar lagi aku juara, dapat hadiah, beli obat terbaik, pasti sembuh. Tidak. Ling Er, jangan terlalu capek. Ibu baik-baik saja. Lihat, ibu baik-baik saja. Aku tidak capek. Harus bertahan. Kompetisi ini satu-satunya kesempatan. Cari tahu. Siapa yang jahat padamu? Itu bukan si cantik dingin. Kenapa dia nangis? Bu, istirahat dulu. Aku ada urusan. Kamu baik-baik saja. Ming Banxia. Kamu di sini. Tadi kamu dengar sesuatu. Mau apa lagi? Taman ini bukan milikmu. Aku minum soda. Lagi pula, nangis keras-keras, siapa yang tak dengar? Sebaiknya, yang kamu lihat dan dengar lupakan saja. Atau bagaimana? Tusuk aku dengan jarum? Bukan. Tadi aku. Lihat kamu nangis sedih. Kenapa masih sedih? Urusanku, bukan urusanmu. Mencampuri. Jauh dariku. Bukan. Aku tak mau sentuhmu. Hanya lihat wajahmu tampak aneh. Kau, apa saat pertandingan pakai jurus yang Membebani jiwa. Omong kosong. Ilmu Wenbingge bisa kau tebak sembarangan. Aku hanya merasa tak selancar saat pertandingan siang. Ini bisa rusak dasar. Kau tak tahu hal ini. Dia. Elder biasa pun belum tentu bisa lihat seakurat ini. Mungkin cuma tebakan. Sudahlah. Niat baik dianggap jahat. Untukmu. Apa ini? Racun. Racun apaan? Aku bukan aliran resmi. Tapi tetap dokter. Takkan sakiti pasien. Ini obat penenang. Bantu tenangkan QMU. Urusanku. Bukan urusanmu. Pura-pura.
Aneh. Tadi kurasakan kinya kacau. Apa karena buku itu? Apa aku membuka mata batin? Apa aku berhalusinasi? Kenapa ada aura hitam? Xuanmen Zhenjing. Nyata. Besok babak kedua. Bantal periksa nadi harus standar. Periksa baik-baik. Pastikan isinya rata. Kain sutra luar harus sempurna. Jangan sampai ada masalah. Mengerti? Ketua Qin. Saya akan periksa lagi. Simpan terpisah. Besok antar tepat waktu ke arena. Para peserta, selamat masuk babak semifinal. Hari ini akan diuji fondasi pengobatan Tiongkok, 4 metode diagnosis, Wang, Wen, Kie. Masing-masing. Diagnosis 1 dari pasien ini. Ada yang sakit asli, ada juga aktor. Kalian punya waktu 1 dupa. Untuk bedakan asli palsu dan diagnosis penyakitnya. Siap? Waktu mulai. Wang. Lihat apa? Wajah. Tak ada yang aneh. Cium. Tak berbau. Tanya apa? Langsung tanya, kamu sakit? Nanti dipukul. Kak. Tubuh mana tak nyaman? Dokter, akhir-akhir ini rasanya seluruh tubuh lemas, nafsu makan kurang. Sial. Gejala biasa begini, bagaimana bedakan? Kemampuanku terbatas. Coba pakai penglihatan energi. Mana sakit? Lenganmu mencengkeram sakit. Wah, bisa benar. Energinya tenang, hanya lambung agak bermasalah. Tapi tak parah. Lebih seperti gangguan pencernaan ringan. Wasit. Aku selesai diagnosa. Dupa belum sudah 1/5. Yakin? Belum periksa nadi. Berlagak. Hei, jangan berlebihan. Cari perhatian. Tak jelas. Yakin. Mas, kamu cuma kebanyakan makan, sakit perut. Puasa 2 hari, minum air Hawthorne. Doktermu ngomong apa? Aku sudah menderita seperti ini, katamu cuma sakit perut. Peserta Ming Banxia tercepat. Diagnosa tepat. Sungguh konyol. 4 metode diagnosa harus lengkap. Kamu lakukan apa? Cuma asal-asalan. Nadi tak diperiksa. Perilaku ini melanggar prosedur diagnosa. Tak berdasar. Nilai ini bagaimana bisa sah? Saya menentang keras ini cuma keberuntungan penipuan. Profesor yang tenang dulu, prosedur memang penting, hasil tak boleh diabaikan. Nei Jing bilang diagnostik ulung. Amati warna, raba nadi beda yin yang dulu. Yang berbakat luar biasa bisa melampaui persepsi biasa, metodenya tak konvensional. Tapi hasilnya luar biasa, ronde ini waktu dan hasil sempurna, menurutku nilai tinggi, sangat layak. Pendapat BPK Hanyi. Satu sudut pandang peserta Ming Banxia, metodenya aneh. Tapi hasilnya benar. Kecepatannya luar biasa. Tapi profesor yang juga ada benarnya. Bagaimana kalau dinilai secara komprehensif, ambil nilai tengah? Bisa tunjukkan kemampuannya. Juga peringatkan dia ikuti metode biasa. Bagaimana? Aduh. Kukira bisa dapat juara pertama dengan kemampuan aneh ini. Naik tingkat mungkin sulit. Tapi setidaknya lulus. Tidak memalukan.
Wajah pasien pucat karena bedak. Lidahnya tampak kotor, tapi tak berakar. Denyut nadi normal tapi sengaja dibuat lemah. Pura-pura gejala limpa lemah. Sebenarnya tak sakit. Pasien ini batuknya berat tapi tak berdahak. Tenggorokan tak berbunyi. Nadi terasa mengambang, tapi tak ada tanda serangan patogen luar. Ditanya soal kedinginan dan demam. Jawabnya tak jelas. Jadi pura-pura gejala angin dingin. Sebenarnya tak sakit. Peserta Yuchu dan Yuran diagnosis tepat dapat nilai tinggi. Wah, Kok cepat sekali. Wajah pucat, suara lemah, napas pendek. Takut dingin, lemas. Khas gejala defisiensi yang. Nadi ini memang dalam. Tapi kok sepertinya ada tenaga di dalamnya. Sepertinya tak sepenuhnya defisiensi. Jangan-jangan aku yang salah. Pasti defisiensi campur ekses. Pokoknya, Aula Dewa Api fokus pada tonifikasi yang. Diagnosis dulu sebagai defisiensi yang limpa ginjal. Tepat. Kepada juri. Ini pasien asli diagnosa. Defisiensi limpa ginjal. silakan pasien buka jawaban. Dokter, saya pura-pura bagus. Semalam kurang tidur sengaja pakai bedak. Sayang sekali diagnosa salah. Bagaimana bisa mustahil? Dia jelas bermasalah. Sebelum tampil sudah diperiksa ketat panitia, pasien tak bermasalah, mohon peserta tetap tenang saya. Lei Li Feng memang ceroboh tapi tak mungkin salah baca nadi. Pasien memang tak apa-apa, mungkinkah Lei Li Feng salah diagnosa? Tunggu. Aura hitam itu. Apa saya salah lihat? Juri. Dari gejala dan nadinya, ini kasus hasin lemah, api bergejolak. Bukan pura-pura. Silakan pasien beri jawaban. Maaf, dokter. Saya pura-pura. Gejalanya saya lihat online. Sudah lama saya pelajari. Apa? Pura-pura? Tidak mungkin. Nadimu mengambang dan cepat, sangat jelas. Bagaimana bisa dipalsukan? Sayangnya, diagnosamu salah. Pasien ini tidak sakit. Aneh. Nadi tidak mungkin bohong. Bahkan Zhao Ming, si kutu buku, bisa tertipu. Kebetulan sekali. Batuknya parah kapan? Malam hari. Gejala dahaknya. Tunggu. Bantal nadinya aneh. Bantal nadi ini sudah. Pengaruh racun pada diagnosis nadi. Dan racun ini sangat canggih, kalau bukan ahli racun takkan terdeteksi. Aneh. Nadi tak mungkin bohong. Berarti, bantalan nadi bermasalah. Berani main curang di arena lomba, identitasnya pasti penting selama lomba tanpa bukti. Menuduh peralatan. Tidak, tak boleh heboh ya. Xiao Yiling malah mengeluarkan apa rencananya. Xiao Yiling tinggalkan perabaan nadi, pilih teknik sulit diagnosis nadi dengan benang. Butuh kontrol tenaga dan sensasi nadi luar biasa, bisa dipakai di lomba ini, bukti kepercayaan diri. Pasien muka kemerahan asli. Suara dahak di tenggorokan. Bau asam samar. Dia mengeluh tenggorokan kering, mulut pahit. Denyut nadinya. Kiri kuat dan cepat. Kanan mengambang dan licin. Ini gejala api hati berlebihan. Qi naik ke atas. Bukan pura-pura. Peserta Xiao Yiling, diagnosamu tepat. Dan menggunakan teknik sulit diagnosis nadi dengan benang. Walau kecepatanmu tidak termasuk teratas. Diagnosamu akurat. Saat ini skor komprehensifmu tertinggi. Diagnosis nadi dengan benang hebat. Lebih canggih dari meraba buta. Peserta Abdullah sedang. Kamu bau jintan. Kemarin kamu makan kambing panggang. Abdullah. Bukan itu yang dicium. Aneh. Denyut nadi licin dan cepat seperti mutiara sangat lancar, ini jelas tanda kehamilan. Bukan. Harusnya nadi licin tapi dia laki-laki, dan dalam kelicinan ini ada kegelisahan tak wajar. Bukan seperti energi alami Qi dan darah penuh, sepertinya dipicu sesuatu waktu tinggal.
Para juri terhormat, denyut nadi pasien ini sangat aneh. Gejalanya pusing, dada sesak sesuai nadinya. Saya rasa gejalanya adalah lendir lembab menghalangi tengah yang jernih, tak naik. Mungkin juga ada kekacauan aliran ki. Sayangnya, salah diagnosis pasien pusing karena cedera luar bukan gangguan dalam. Tak mungkinkah jariku menipuku? Waktu habis peserta Yelan. Melebihi waktu langsung gugur, denyut nadi tak sesuai gejala. Sulit menilai. Murid Ling Shu Yuan paling PK pada denyut nadi, dia pun tak bisa menilai, pasti ada yang aneh. Tapi Kak Abdullah, seseorang selapang hatinya, meragukan orang denyut nadi yang dirasanya. Pasti sangat aneh. Mungkinkah penilaian mereka benar, denyut nadinya yang bermasalah? Tepat dugaanku, pasien Abdullah dan Lei Li Feng. Ada racun di pergelangan. Tapi hanya di permukaan, artinya mereka cuma kontak kulit dengan racun kalau begitu. Bantal periksa nadi. Ada orang bermain curang. Tapi siapa bisa di depan juri dan kamera? Kecuali, oh ya, Yu Chu dan Yuran orangnya. Hanya mereka tak terpengaruh. Si licik ini agar orangnya menang. Sampai segitinya. Pakai cara rendah begini. Hambat pesaing lain. Sama seperti lawan kakekku 10 tahun lalu. Kompetisi selesai. Berdasarkan peringkat, yang lolos semifinal adalah Xiao Yiling dari Wen Bingge, Yu Chu dari Jingfang Dian, dan keluarga Ming Banxia. Aku lolos lagi. Bukan karena kami salah. Mana mungkin orang tak berguna sepertimu beruntung lalu mengira dirimu hebat. Lucu. Membedakan nadi. Sangat rumit. Gangguan luar, kekacauan pikiran. Bisa sebabkan kesalahan. Yang lolos pasti ada alasannya. Mungkin karena keberuntungan. Atau gangguan luar. Dia juga merasa ada yang aneh. Pak Hanyi. Benar. Kompetisi ini harus adil dan jujur. Jika ada gangguan, panitia pasti selidiki. Ketua Qin, apa perlu? Semua tenanglah. Hasil lomba sudah diumumkan. Maka sah. Adapun kemungkinan yang diajukan Tuan Hanyi, panitia sangat perhatikan. Untuk berikan keadilan pada semua peserta. Tapi sekarang, semifinal tetap berjalan normal. 4 peserta yang lolos. Bersiaplah. Besok semifinal digelar. Selanjutnya, kalian bisa beristirahat. Dia ngapain? Ambil benang dari bantal nadi. Apa dia curiga bantal nadi bermasalah? Atau dia curiga padaku? Tunggu dulu. Ngapain? Kamu juga punya aura hitam. Aura hitam apa? Kamu ngomong apa sih? Gitu aja. Kasar. Bukan, ada aura hitam. Kamu. Sinting ya? Kamu yang sinting. Bajingan. Jauh dari, kalau berani mendekat lagi. Jangan salahkan jarum peraku, takkan segan. Aneh. Dia ahli pengobatan. Kenapa tak tahu kondisinya sendiri? Aromanya sama. Tampaknya, bantal pergelangan pasien Ming Banxia juga diutak-atik. Diracun. Bukan dia. Air jernih tak berubah. Tak ada bau. Alkohol juga tak berubah. Bukan racun larut lemak biasa. Serbuk uji racun berubah warna. Zat di benang ini sangat panas, bisa merusak khasiat obat. Api fosfor hantu campur aroma manis darah jamur merah. Diolah manusia, Huan Maisan.
Ada catatan di naskah kuno racun ini sangat keji. Lewat permukaan kulit bisa mengacaukan memasukkan berbagai denyut nadi abnormal. Seperti Hua Shuo Xiang Jin. Tak heran ahli berpengalaman salah diagnosa. Siapa? Aku Ming Banxia. Aku cuma mikir, kamu malah mungkin belum makan. Mau makan bareng? Salah minum obat atau mau main apa lagi? Kita dekat. Kompetisi sialan ini semua orang pengen bunuh aku dengan tatapan. Susah payah ada yang mau ngobrol. Dia juga pergi hari ini. Aku pikir, kau tak mungkin suruh aku bawa makan malam ke Yu Chuyuran. Mungkin ini kesempatan untuk menguji dia sampai sekarang benar-benar beruntung. Atau ada hal yang tak kusadari. Makan di mana? Tempat biasa. Pemandangan bagus. Janji ya. Jangan rebut paha ayamku. Kompetisi kali ini, kau terlihat santai menilainya dengan benar. Kau bilang itu aku beruntung. Sederhana. Kau seperti Lei Feng. Budulah mereka. Terpilih ya. Sial sekali, sulit kan? Keberuntungan. Ming Banxia, kau anggap aku bodoh. Ikut lomba ini. Apa ada tujuan lain? Iya. Mau makan enak. Ayam tiap hari. Hadiah juta. Siapa tak mau? Aura hitam ini. Sangat bandel dan aneh. Bukan racun dari luar yang mengambang. Tapi lebih seperti tumbuh dari dalam. Terjalin dengan darahnya. Ada juga sifat jahat tak wajar. Nona Xiao. Tanya ya. Apa dari kecil tubuhmu lemah? Atau anggota keluarga wanita? Ibumu. Apa punya penyakit lama? Kok tahu? Penyakit ibuku. Ada yang sebut. Jangan-jangan hari itu dia dengar. Atau untuk selamatkan ibuku. Dia sakit aneh. Setiap hari makin. Hanya hadiah lomba resep kuno sumber daya. Satu harapan. Tenang. Apapun hasilnya menang atau tidak. Dapat hadiah atau tidak pasti carikan cara selamatkan ibumu. Masalahmu. Gua tanggung. Penonton, selamat datang di babak semifinal lomba akupuntur global. Babak ini 1 lawan 1 duel langsung. Yang diuji kecepatan dan efektivitas pertama. Juara 3 babak sebelumnya Yuran versus semifinal keempat Ming Banxia. Versus Xiao Yiling. Versus semifinal kedua Yu Chu. Pemenang lolos ke final. Pertandingan besok sangat penting. Keduanya lolos. Siapapun yang menang. Juara dan hadiah besar. Milik Jing Fangdian. Ini akan tingkatkan reputasi kita. Kalahkan aliran lain. Untuk bawamu ke semifinal, aku susah payah. Kau harus menang. Tenang, guru. Lawan Ming Banxia, aku pasti menang mudah. Dia hanya keberuntungan. Kau lawan Ming Banxia, aku tenang. Dasarnya lemah, hanya andalkan cara curang dan keberuntungan. Asal kau tekun dan stabil, pasti menang. Tapi Chu, lawanmu. Xiao Yiling bakatnya sangat tinggi. Pikirannya teliti, teknik akupunktur Wenbingge rumit dan tajam. Kau mungkin bukan tandingannya. Murid paham. Akan berusaha maksimal. Lomba dimulai. Kedua peserta harus tangani pasien dengan gejala migrain paral. Hadapimu, cukup pakai strategi dasar menenangkan hati dan angin. Sudah cukup. Yuran memang bakat baru Jing Fangdian. Tekniknya mantap. Akurat dan cepat ambil titik. Tusukannya stabil. Tak ada kesalahan. Benar-benar operasi standar. Tidak. Bukan hanya angin hati.
Ada panas terpendam menyumbat meridian Xiaoyang, picu dahak lama. Tidak cukup redakan hati. Harus lancarkan. Lalu arahkan. Peserta Ming Banxia akhirnya bertindak. Pertama ambil Wai Guan. Lalu Zulinqi. Sakit kepala ambil titik Xiaoyang? Sungguh konyol. Kali ini Yuran pasti menang. Ini teknik jarum Swanen. Kendali jarum dengan Qi masuk dari jarak jauh. Ini teknik Swanen yang hilang lama. Bagaimana dia bisa? Aliran udara ini sama dengan kondisi yang terdistorsi ini sama. Bagaimana bisa? Jarum terbang liar macam apa? Berpura-pura sakti. Kacau. Akupunktur adalah ilmu sejati untuk menyembuhkan, bukan atraksi. Bai Hui, pertemuan semua yang menuntun Qi kembali ke sumber. Hilang. Berhenti. Pertarungan pertama selesai. Berdasarkan data efektivitas real time dan musyawarah ahli, pemenangnya adalah Ming Banxia. Tidak mungkin. Bagaimana aku kalah darimu? Jalan liar macam ini? Kau curang. Jarum terbang Swanman. Benar-benar ada. Keluarga Ming. Desas-desus ini. Mungkin gak benar? Aku berhasil. Tapi Swanman Zhenjing begitu hebat. Kenapa dulu apa? Xiaoran kalah dari Ming Banxia. Finalnya jadi. Peserta Ming Banxia, operasimu melanggar aturan. Kuputuskan. Hasil dibatalkan. Kuputuskan. Hasil dibatalkan. Metode pemilihan titikmu terlalu aneh, bertentangan dengan lokasi anatomi dan prinsip sensorik saraf. Dalam kedokteran modern, ini murni sampah metafisika. Ke teknik jarum terbangmu aneh, tak berdasar. Tak ada dalam pengajaran akupunktur. Otoritatif manapun. Tak ada. Dasar dalam prinsip operasi standar yang mendukung ini. Ini penghinaan pada sains akupunktur. Yang paling parah, metode keluarga Ming yang dibuat misterius, melanggar prinsip dasar mudah sebabkan cedera tak terduga pada pasien. Bukankah pelajaran 10 tahun lalu cukup dalam? Dapat nilai sempurna. Tak berarti metode Anda benar. Ini hanya sesatkan generasi muda, alihkan jalan warisan akupunktur. Berdasarkan standar nasional. Teknik akupunktur. Saya minta kuat panitia batalkan kualifikasi Ming Banxia. Berdasarkan standar nasional teknik akupunktur bagian 7. Dukung aliran tradisional. Inovasi dan pengembangan. Bagus, klausul itu memang ada. Ketua Qin. Anda melindungi Ming Banxia. Metode apapun selama dalam aturan dan hasil efektif harus diakui. Dan dicatat ini demi keadilan semua peserta dan kredibilitas lomba peserta Ming Banxia efek terapi. Jelas terlihat sedangkan isu dari juri Yan Song tentang keamanan, metode dan dasar warisan. Diskusi lebih mendalam bukan bagian penilaian tahap ini, lomba punya sesi penilaian akademik. Nanti tim ahli akan menilai peserta teknis dapat diajukan banding dan dianalisis. Diskusi bermanfaat. Sangat disambut. Setelah lomba melalui saluran akademis yang formal. Di arena, hanya aturan dan hasil yang berlaku. Pembawa acara umumkan hasilnya. Satu duel telah berakhir. Pemenangnya Ming Banxia lolos ke final. Sekarang istirahat. Duel Xiao Yiling dan Yu Chu akan dimulai 10 menit lagi. Guru. Bagaimana sekarang? Xiaoran kalah. Kau tak boleh kalah lagi. Untuk memastikan kemenangan, ambil ini. Apa ini? Ini adalah Huan Shensan. Tak berwarna, tak berbau, larut dalam darah. Saat lomba, kamu hanya perlu ambil sedikit dengan jarum. Tusuk pasien yang ditangani Xiao Yiling. Obat ini tidak mematikan, tapi bisa mengacaukan Qi dan darah pasien. Gejalanya akan memburuk, reaksinya melambat. Ingat, harus cepat dan tersembunyi. Shifu, ini. Pencapai besar. Tak terikat detail. Seluruh harapan Jing Fang Dian bergantung pada satu orang. Demi kejayaan Jing Fang Dian harus sukses. Tak boleh gagal. Dan jangan sampai ketahuan. Nona Xiao. Kau mau apa?
Bukannya kau tanya aku punya. Ada yang aneh? Bekas ini terjadi saat aku 10 tahun. Uji obat untuk ibu. Seluruh meridian penuh bekas memar. Setiap kambuh. Seperti jutaan jarum membara. Mengaduk daging. Kitab kuno bilang gejala ini disebabkan teknik akupuntur. Kuat pengendali ki yang hilang. Katakan. Teknik jarummu tadi. Dan ini. Apa hubungannya? Dengan ini. Apa hubungannya? Aku. Kau tak tahu. Atau kau justru berhubungan dengan pelaku kejahatan pada ibuku? Tidak. Sekte Suanku hanya menyembuhkan, tak pernah menyakiti. Penyakit ibumu. Pasti tak ada hubungan dengan kita. Katanya menyelamatkan. Tapi dampaknya begitu kasar. Mana mungkin menyelamatkan? Bagaimana kau buktikan? Tak bisa kubuktikan. Tapi percayalah padaku. Peserta, kembali ke arena. Segera dimulai. Xiao Yiling dan Yu Chu menangani. 2 pasien dengan demam. Peserta Yu tunjukkan dasar Jing Fangdian yang kuat. Zhu Sanli. Ong Wan. Neiguan, titik umum. Teknik akupuntur stabil. Peserta Xiao Yiling tak pakai titik umum. Dia pakai terapi khas. Linyi, tusuk darah. Keluarkan racun panas dulu. Lihat teknik tusuknya, ringan tapi tak melayang. Cepat tapi tak kacau. Ini melancarkan energi yang tersumbat. Obat luar tabib 2 cara sekaligus. Bisa dilihat pasien Xiao Yiling, kejangnya mulai berkurang. Demam di dahi juga turun. Efeknya signifikan dan cepat. Tidak. Sekarang. Kesempatan kontak yang alami tak mencurigakan. Dokter Xiao perlu bantal pergelangan? Tinggikan lutut. Aku ambil. Ini. Terima. Kasih. Sama-sama. Tolong aku. Kenapa begini? Tadi sudah membaik. Astaga. Pasien darurat. Dokter cepat, dokter. Ini racun. Xiao Yiling gunakan ilmu hitam apa? Apa kau lakukan pada pasien? Apa ini ilmu Wenbing Pavilion? Ini sungguh membunuh. Bukankah Shifu bilang memberiku? Kau ambil ini. Ini Huan Shensan. Tak berwarna dan berbau larut dalam darah. Kenapa efeknya begitu kuat? Kau baru saja memberinya serbuk obat, apa obat itu bermasalah? Cepat, segera hentikan siaran, selamatkan pasien. Semua orang, jangan pergi. Kompetisi ditunda. Biar saya lihat. Ada apa? Pergi. Jangan sentuh dia. Biar saya lihat. Ada apa? Pergi. Jangan sentuh dia. Ning Banxia. Sebelum jelas teknik akupunturmu, aku tak akan biarkan kau sentuh dia. Meski teknik Swanan memang ada. Aku Ming Banxia tak akan menikmatinya. Aku dokter spiritual. Beri aku ruang. Jangan ada yang masuk. Jinje. Taiwan. Sesuai saluran napas. Sesuai jalur naga. Jalur gangguan energi akibat racun. Lihat. Itu tabib spiritual. Terapi 5 elemen terbalik yang sudah lama hilang. Jarum emas mengusir racun. Jarum kayu melancarkan sumbatan. Lalu tusuk darah buang racun. Dibantu ramuan dan jimat rahasia.
Benar-benar ada. Jarum sebagai penuntun, darah sebagai penarik. Obat sebagai perantara. Jimat sebagai penggerak. Begitu lancar. Wanita ini pasti sukses nanti. Alam semesta, energi kotor lenyap. 5 elemen terbalik yin yang berputar. Racun hilang. Dengan kekuatanku, racun sekuat ini. Racun ini dipicu 3 yang. Aku gagal. Nama kakek dan Swanen benar-benar akan. Sudahlah, tak peduli. Wanita ini penting. Fokuskan pikiran. 3 yang memandu. Usir yin, dukung yang. Bai Hui. Das Hui. 3 yang memandu. Guanyi seperti api. Cukup. Ini penangkal sempurna. Bagaimana Ming Banxia tahu? Aku jaga posisi yang. Kau jaga titik yin. Yin yang bergantian. Racun bisa dihancurkan. Yin yang berputar. Usir racun kabut. Ini. Ming Banxia. Dengan tusuk 3 yang. Ki jarum membara. Paksa buka sumbatan. Hilangkan racun inti. Xiao Yiling. Gunakan akupunktur pusing terbalik. Stabilkan organ, seimbangkan energi dengan kekuatan jimat dokter spiritual, usir sisa racun. Api yang dari San Yang Yin dan kekuatan pengusir jimat dokter spiritual bersatu yin yang. Menyatu sempurna membentuk formasi. Yin yang pengusir racun luar biasa. Berhasil. Buruk. Ketua Qin meski siaran dihentikan tapi, pengobatan Tiongkok bunuh, trending nomor 1. Potongan gambar dan video diputarbalikkan menyebar cepat, opini tak terkendali. Karena semifinal alami kecelakaan besar picu perhatian. Dan keraguan masyarakat untuk jamin keadilan dan transparansi. Komite penyelenggara setelah rapat darurat memutuskan kejuaraan akupunktur global mulai sekarang. Ditangguhkan tanpa batas untuk penyelidikan. Menyeluruh. Semua pihak terkait harus kooperatif. Memar di tubuh ibu berhubungan dengan Xuanmen. Tapi teknik akupuntur Ming Banxia murni dan positif. Jelas untuk menyelamatkan orang. Tunggu. Gerakan Yuchu ini. Tangan kiri Yuchu tertutup sepenuhnya. Secara logika, tangan kiri Yuchu dalam posisi ini tidak seharusnya terkulai. Kecuali sudah dihitung sudut kamera dan sengaja ditutupi. Jika Yuchu ingin mengalahkanku, racun yang dipakai. Kenapa pilih racun miasma berbahaya itu? Kompetisi dihentikan. Baginya dan Jing Fang Dian bukan hal baik. Atau jangan-jangan dia ambil risiko untuk membesar-besarkan masalah. Kalau begitu dia siapkan cadangan untuk menjebakku. Tidak. Aku harus ke lokasi. Sial, pintunya ditutup. Botol bekas racun itu meski ditemukan, akan ada di bawah meja operasi Xiao Yiling.
Sekarang jarumku juga sudah disterilkan. Meski Xiao Yiling curiga padaku, tak ada bukti. Guru pernah bilang, selama tak ada bukti, aku aman. Tidak. Semua sudah dibersihkan. Iya. Mereka takkan tinggalkan bukti jelas. Itu. Buruk. Ada. Siapa? Jangan pukul. Kak. Aku. Ming Banxia. Kau di sini ngapain? Kenapa tak boleh? Kau masuk gimana? Jalan kaki. Pintu depan itu. Sobek. Langsung masuk. Aneh sekali. Kenapa? Kau nemu apa? Yang racuni jelas incarmu. Aku tak perlu ikut campur. Aku cuma karena musuh kita sama. Mungkin. Aku. Cewek elf ini cepat sekali dan aktif. Botol. Aku tak tahu bajingan. Ambil. Ini dia. Tidak sekecil ini. Bisa muat apa? Ukurannya. Sepanjang jarum. Jadi bukan untuk wadah racun tapi untuk celup. Seperti racun pekat. Jika jarum perak. Tusuk titik vital. Meski dosis kecil langsung tewas. Kemana? Dokter. Kenapa tak paham? Cari pasien dari tubuhnya, temukan bekas jarum, buktikan ide ini benar. Hari ini temukan pembunuh. Ayo. Kakak. Bukan. Kamu. Pakai baju ini. Bukannya kamu bilang bekas jarum di bawah betis? Kalau tak jadi tukang pijat. Bagaimana masuk? Ada cara lain. Ayo, ayo. Itu paman. Kakak ganteng. Selamat. Kami dari Panti Pijat Cahaya Kaki. Hari ini ada acara amal. Balik ke masyarakat. Gratis. Tak perlu keluar, bisa rasakan metode kuno rendam kaki herbal. Untuk melancarkan meridian tubuh, lancarkan darah, jaga kesehatan. Gratis. Terima kasih. Gratis. Ayo, ayo, kaki dinginku lagi sakit. Ayo. Aku menyesal masih bisa mundur. Bukannya ini ide kamu. Aduh ya ampun, ini benar-benar senjata kimia. Selidiki kasus, aku rela berkorban. Ketemu. Belum tahan lagi. Bak kuat baunya. Kakiku ini sudah lama. Paman. Kaki Anda aromanya unik, sangat merata, pasti sering berkelana, banyak pengalaman. Adik pandai menilai saya dulu di pabrik asinan karyawan senior. Oh ya.
Pabrik asinan sudah bangkrut. Ketemu. Segitunya. Kau tak tahu. Baunya menusuk. Langsung ke ubun-ubun. Bikin pusing. Reputasi. Hancur di sini. Tertawa kukira. Wajahmu kena akupunktur jadi lumpuh. Jangan banyak omong, bicara serius. Saya di pasien Zusanli di bawah 1,5 inci ditemukan logam. Ini membuktikan dugaan kita sebelumnya benar. Racun lewat akupunktur. Tanganmu pegang kaki. Itu penghinaan pada pengobatan Tiongkok. Tapi bagaimana kau tahu kakinya yang ditusuk? Kau curiga padanya. Pasti Yan Song. 10 tahun lalu untuk menang lomba dia sakiti kakekku. Sekarang hancurkan hidup keluarga Ming. Sayang. Langsung hadapi dia. Tunggu. Kita belum punya bukti ini terkait Yan Song. Pukul ular di titik lemah. Satu-satunya titik terobosan adalah Yu Chu. Temui Profesor Qin. Langsung ungkap perbuatannya. Kejahatan Jinji. Tidak bisa. Ini bukti tidak langsung. Sidik jari. Pasti sudah dihapus. Lagi pula, kita tak bisa langsung buktikan. Isi di dalam adalah racun hari ini. Apalagi buktikan Yu Chu yang lakukan. Jika dihadapkan, dia pasti mengelak. Bahkan balik menuduh. Kita butuh bukti lebih langsung. Atau, biar dia sendiri memperlihatkan niat jahat. Bukti lebih langsung. Jarumnya. Pasti terkena racun. Percuma. Dia tak sebodoh itu. Dia takkan tinggalkan bukti jelas begitu. Jarum ini pasti sudah dibersihkan dia. Lalu, harus gimana? Biarkan mereka terus bebas. Perbuatan jahat. Pasti ada jejaknya. Apalagi, orang yang bersalah pasti akan keliru. Tikus ketakutan paling mudah ditangkap. Kita gertak dia. Jangan kasih tahu bukti. Cuma gertak saja. Dia pasti jujur. Orang bersalah lebih mudah keliru. Sekarang kita cari dia. Ayo. Harus gertak dia. Tidak. Harus gertak. Semua kebenarannya. Kamu pakai baju gini. Tidak malu. Belum puas pakai. Yu Chu. Siapa? Bansia dan Yiling. Sudah larut. Ada apa? Kakak Yu. Kami dikirim panitia. Kami diutus lomba hari ini, ada masalah perlu konfirmasi. Bukannya panitia bilang. Lomba hari ini masih diselidiki. Suruh kami tunggu hasil. Aku belum dengar ada masalah. Mungkin. Belum tahu. Baru terjadi. Kondisi terbaru. Racun pasien. Tim medis lomba dan aparat hukum sudah selidiki hasil awal. Sangat langka dan ganas. Racun miasma selatan modifikasi. Pembawa racun sudah ditemukan. Salah satu fokus penyelidikan adalah melacak sumber racun dan cara penularannya. Panitia mencurigai racun masuk ke tubuh pasien melalui akupuntur. Jadi, untuk menyingkirkan Semua kemungkinan, panitia memutuskan untuk mengumpulkan tas medis semua dokter yang hadir hari ini untuk uji jejak zat. Tentu saja, termasuk milik juri. Begitu. Kukira. Mereka sudah menemukan sesuatu. Ternyata cuma prosedur pemeriksaan biasa. Ambil jarum. Tuhan menolongku. Jarumku sudah disterilkan dengan api berkali-kali. Tak ada racun. Bahkan tekstur logam aslinya hampir hilang. Periksa saja. Bisa buktikan aku tak bersalah. Begitu rupanya.
Harusnya. Sebagai peserta, wajib bantu penyelidikan. Semua jarumku ada di sini. Boleh periksa. Jika butuh apa lagi, aku siap bantu. Beritahu saja. Kakak Yu kooperatif saja. Tapi, Kak Yu tak perlu khawatir. Ku yakin pelakunya segera tertangkap. Oh ya, Ngomong-ngomong, saya dari Nanling. Kami punya cara untuk racun busuk ini. Sejak dulu ada metode kuno. Kami punya reagen khusus untuk mendeteksi racun pada kain dengan warna khusus. Contohnya, lapisan dalam tas akupuntur ini. Pasti, pelakunya setiap hari mencuci jarumnya. Tapi tak sadar, tas akupuntur yang tampak tak penting ini justru yang harus benar-benar dicuci atau diganti. kembalikan. Ini melanggar aturan. Tanpa surat izin resmi. Ini ilegal. Kakak Yu buru-buru apa? Bukannya janji akan kooperatif tenang setelah kami periksa. Kalau tak ada masalah langsung kami kembalikan. Kalian menipuku. Menipu. Kakak Yu, kata-katamu terlalu kasar. Kami hanya ikuti prosedur. Ambil sampel. Sekalian beri info soal Nanling. Reaksimu berlebihan. Jangan-jangan hatimu tak tenang kau. Kakak Yu. Jujur saja lembaga hukum temukan bekas suntikan di kaki pasien. Rekaman lomba tunjukkan kau satu-satunya yang kontak dengan kaki pasien sebelum keracunan. Sengaja menebar racun kuat melukai orang. Nyaris tewas. Ini sudah jauh melampaui curang kompetisi. Ini kejahatan pidana serius. Bukti ada jika diserahkan ke pengadilan. Hukumannya bukan cuma reputasi Jing Fang Dian. Kau setelah naik. Bukan begitu. Aku tak bermaksud melukainya parah. Tak bermaksud. Racunnya masuk ke tanganmu. Lompat ke jarum. Kamu menusuk kaki orang. Apa sebenarnya terjadi? Kamu masih melindungi dan menyembunyikan orang itu. Kalau dia tahu masalahnya terbongkar, apa menurutmu? Dia akan membiarkanmu. Demi kejayaan Jing Fang Dian, ingat hanya boleh sukses tidak boleh gagal. Yan Song. Guruku Yan Song yang memaksaku. Profesor Yan? Dia juri kompetisi. Tak ada alasan melakukannya. Kamu ini. Bangsat. Gila sampai menggigit gurumu sendiri. Sungguh tak tahu diri. Aku tak bohong. Botol obat itu benar dari dia. Katanya obat itu adalah Wan Shensan. Hanya membuat pasienmu. Kondisinya buruk, reaksinya lambat. Aku pasti menang. Katanya. Ini demi kejayaan Jing Fang Dian. Kukira obat tak mematikan. Paling-paling. Lemah dan pusing. Tak kusangka racun Zhang Nan ganas. Kalau tahu, takkan kugunakan. Yan Song dapat racun Zhang dari mana? Sumber racun? Tak tahu. Guru bilang. Dia punya cara. Tak beritahu sumber. Aku sungguh tak tahu lagi. Kalau begitu, kami tak bisa. Jangan pergi. Aku mau jadi saksi. Bongkar Yan Song. Adikku. Dia ada di sana. Sungguh. Aku. Lapor ke panitia, lapor ke ketua Qin. Yan Song yang suruh aku ditipu, dia aku hanya pelaku pembantu. Tolong minta ampun untukku. Aku masih muda, aku tak mau masuk penjara. Bagaimana menurutmu? Sudah begini. Hanya bisa begini Qin Dingxian ketua kompetisi. Posisinya cukup tinggi dan dia bertindak cukup adil mengandalkan kita dan barang bukti ini. Ingin menjatuhkan rubah tua ini tak mungkin. Yu Chu, kau sebaiknya ungkapkan semua yang kau katakan tadi. 5 secara lengkap kepada Profesor Qin. Mengerti. Aku bilang pasti kuungkapkan. Aku ikut kalian sekarang. Lambat sekali. Cepat jalan. Nanti ingat. Katakan pada ketua Qin. Apa yang kau bilang pada kami? Ini kesempatanmu untuk menebus dosa. Tunggu. Bantal pergelangan di semifinal ada bubuk Huan Mai. Apa itu juga ulah Jing Fang Dian? Bantal. Bubuk Huan Mai apa? Semifinal memang kami curang. Tapi itu guru.
Guru menyelidiki dulu kondisi pasien dan info aktor. Dia kasih jawaban diam-diam. Jadi kami bisa menjawab. Tapi diagnosa nadiku juga salah. Nadinya aneh. Tak bisa dirasakan. Untung guru. Jawaban diberikan lebih dulu. Kalau tidak, aku mungkin akan seperti Lei Feng. Melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin? Racun di Yuxiang bukan kalian yang beri. Lalu siapa? Siapa yang mampu dapat info pasien lebih dulu? Dan mampu dalam pengawasan ketat. Meracuni semua bantal nadi. Tujuannya, untuk menjebak semua ahli di luar Jing Fang Dian. Situasi tak benar. Kita pergi dulu. Harus temui Yan Song. Tanya langsung. Ayo. Sekarang sudah larut. Kenapa kalian masih di sini? Ketua Qin, aku bersalah. Aku mengaku. Guruku yang memaksaku. Di semifinal. Meracuni pasien Xiao Yiling. Dia yang kasih botol obat. Suruh buat kondisi pasien memburuk. Aku tak sangka racunnya begitu kuat. Ketua Qin. Aku dipaksa. Tolong selamatkan aku. Aku tak mau masuk penjara. Ada hal seperti ini. Masuk cerita. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalian masuk semua. Tak masuk akal. Yan Song berani begitu? Sebagai juri tokoh TCM. Untuk satu. Abaikan nyawa. Injak-injak keadilan lomba. Noda reputasi TCM. Niatnya patut dihukum. Tindakannya hina. Dan kau, Yuchu. Walau kau dibutakan dan dimanfaatkan, tapi tindakanmu sangat buruk. Hampir sebabkan akibat tak terelakkan. Kau pasti tak bisa ikut kompetisi. Semua hasil dibatalkan. Nanti akan kuserahkan ke Badan Hukum dan Asosiasi TCM. Kau harus kooperatif. Tunjuk Yan Song. Untuk keringanan. Mengerti. Terima kasih Ketua Qin. Pasti kooperatif. Bawa 2 orang ke kantorku. Umumkan setelah diperiksa insiden semifinal adalah Yan Song dan muridnya Yu Chu. Sudah ditangani. Yu Chu diskualifikasi. Yan Song dicopot, segera diproses hukum. Masalah ini berkat kalian. Terutama Yiling. Kau kaget ya? Ketua Qin. Masalah selanjutnya sudah diserahkan ke pengadilan. Dan asosiasi pengobatan tradisional. Tenang saja. Pasti akan memberikan penjelasan yang adil. Yang terpenting sekarang. Kompetisi. Bukankah dihentikan tanpa batas? Karena kebenaran sudah terungkap dan pelaku sudah ditemukan. Satu tikus busuk merusak segalanya. Kompetisi. Harus dilanjutkan. Bansia Yiling. Kalian berdua hebat. Berani. Teliti. Berhasil mengungkap konspirasi ini. Mencegah kompetisi dari kerusakan fatal. Selanjutnya, persiapkan diri kalian. Untuk final. Ini panggung untuk tunjukkan kemampuan asli kalian. Aneh. Reaksi Qin Dingxian terlalu cepat. Sama sekali tak seperti biasanya. Gaya tenang dan cermatnya. Dari pengakuan Yu Chu sampai perintah tangkap. Hampir tak ada keraguan atau verifikasi. Seolah dia sudah tahu apa yang terjadi. Hanya menunggu. Keputusan cepat ini bahkan agak tergesa-gesa untuk menghukum Yan Song. Sangat aneh. Jika bantal nadi bukan buatan Yan Song, siapa pelakunya? Sekaligus menjebak banyak ahli, tujuannya hanya untuk hapus rintangan Jing Fang Dian. Ini tak masuk akal. Kecuali menghapus rintangan adalah tujuan yang lebih dalam. Qin Dingxian. Dia tak sebut soal bantal nadi. Tak peduli. Atau sengaja menghindar. Ming Bansia. Ada apa? Yan Song belum diserahkan ke pengadilan. Tiba-tiba pingsan di tempat penahanan. Disebut serangan jantung. Dan stroke. Apa? Sedang dirawat intensif. Aku juga merasa aneh. Ini jelas pembunuhan. Tidak. Dia tak boleh mati. Kalau dia mati, banyak petunjuk terputus. Kekuatan kesaksian Yu Chu juga berkurang. Begini kepadanya. Hanya dia bisa menyelamatkan. Baik. Aku segera pergi. Bagaimana dekat klinik Jishi? Kakekku pernah di sana. Tinggalkan banyak barang. Kuduga hubungan kakek dengan Qin Dingxian. Bukan cuma saudara seperguruan. Sekarang, sendirian terlalu berbahaya. Tak bisa dihindari. Kau cari Tuan Hanyi. Kita berpisah. Begitu saja. Hati-hati. Ketemu. Catatan medis kakek. September
Putus total dengan Ding Xian. Prinsip beda tak bisa bekerja sama. Guru ajarkan kami, dokter ulung cegah penyakit. Itu tujuan tertinggi tabib. Tapi Ding Xian bilang tak sakit, dokter tak berguna. Dia lebih peduli ketenaran dan kekuasaan. Bahkan diam-diam bergaul dengan orang-orang berhati licik. Menyedihkan, menyakitkan. Klinik keluarga Ming tak boleh ternodai. Hubungan kita putus. Kakek ternyata sudah. Qin Ding Xian. Selama ini menipuku. Saudara seperguruan? Hubungan baik? Semua sandiwara. Dia tak pernah berniat membantu keluarga Ming. Mungkin dari awal dia sudah mengincarku. Bantal beracun di babak pertama. Kakak seperguruan. Cucumu masih terlalu hijau. Warisan Suamen. Lebih baik ku teruskan. Ming Banxia? Kenapa belum datang? Jangan-jangan. Para penonton, final segera dimulai. Satu peserta. Ming Banxia belum hadir. Menurut aturan, jika dalam 10 menit tidak hadir, dianggap mengundurkan diri. Sepuluh menit habis, tunggu. Saya datang. Masih bisa berdiri. Aku sudah tusuk. Titik cendaunya. Seharusnya napasnya tersebar, bicara pun sulit. Dia ini lebih tahan dari kakeknya. Baiklah. Datang juga bagus. Biarkan kau saksikan bagaimana pengobatan Tiongkok dan keluarga Ming kehilangan muka sepenuhnya. Baik. Karena kedua peserta sudah hadir, maka saya umumkan final kompetisi puncak akupuntur pengobatan Tiongkok global keempat. Dimulai. Pasien. Maaf sekali. Pemirsa, keadaan darurat pasien final yang disiapkan. Karena kondisi ekstrim, telah dilarikan ke rumah sakit. Kami sedang mengatur pasien baru. Mohon tunggu sebentar. Yiling. Tenang semua. Tak disangka. Terjadi hal ini. Tampaknya peserta Xiao Yiling menderita penyakit tersembunyi yang kambuh sekarang peserta Ming Banxia. Inilah takdir final. Sekarang, Xiao Yiling terbaring di depanmu. Dialah soal finalmu. Cepat gunakan metode jarum Swanman. Selamatkan dia. Ming Banxia, jarum rahasiaku menyegel Shen Dao Mu. Jangan bicara, gunakan energi Swanman. Berkonsentrasi saja sulit, kau tak bisa tahu. Racun apa yang dia kena, apalagi menyelamatkan kalian berdua. Satu tak bisa selamatkan diri. Satu tak bisa selamatkan orang. Di depan siaran global ini dan reputasi pengobatan Tiongkok hancur bersama. Tidak, tak bisa rasakan. Qin Ding Xian tutup kemampuanku. Harus bagaimana? Kitab jarum Swanman. Kakek, jika kemampuan diblokir, apa dasar kitab jarum teknik yang indah? Hati seorang tabib. Banxia jarum mati. Manusia hidup. Teknik secanggih apa? Tak sebanding ketulusan. Titik akupuntur sakurat apa? Tak sebanding diagnosis, intinya tetap sama. Cari akar masalah ya. Kimen. Banxia racun menyebar. Juein. Serang jantung. Inspeksi, auskultasi, interogasi, palpasi. Wajah abu-abu kehitaman. Bibir ungu. Napas pendek cepat. Bersuara dengkur, napas berbau amis. Bau busuk dingin sesuai gejala Juein, tersumbat dingin, racun menyerang jantung. Nadi dalam halus. Hampir putus seperti ada tiada. Ini tanda yang merosot. Racun masuk dalam kondisi kritis. Harus kembalikan yang, kukuhkankan tubuh, stabilkan jantung.
Nip. Cetak. Tidak mungkin akupunturnya sudah kusegel, bagaimana bisa masih berefek? Mungkinkah tanpa energi Xuanmen hanya dengan dasar diagnosis akupunktur ini? Hasilnya sama. Jangan biarkan dia terus. Pak Hanyi datang. Yan Song. Kau. Pak Hanyi. Apa maksudnya? Hadirin. Pemirsa di rumah. Saya terlambat. Maaf buat kejutan. Hari ini di depan semua. Saya akan buka. Konspirasi. Tersembunyi. Merusak dunia pengobatan. Bertahun-tahun. Dalam semua ini. Adalah dia. Ketua lomba. Qin Dingxian. Pak Hanyi. Saya tak paham. Ini. Diberi link tadi malam. Diambil dari bantal pergelangan. Babak semifinal. Terdeteksi. Wan Maisan. Sepengetahuan saya. Wan Maisan. Sudah lama dilarang di dalam negeri. Hanya laboratorium. Obsidian di luar negeri yang bisa produksi. Kalau tak salah, suamimu disuntik. Penunda penuaan buatan laboratorium itu. Tak tahu. Maksudmu? Qin Dingxian. Jangan pura-pura. Ajar Yu Chuyuran curang memang salah. Tapi obat ini kau yang beri. Kau tak bilang di dalamnya berisi racun mematikan. Untung aku simpan. Dengar. Yu Chuyur curang begitu jelas, orang lain lihat. Mau aku buka-buka melindungi kalian Jing Fangdian. Tahun ini banyak jagoan aku cari aman saja, tapi siapa sangka banyak yang gagal. Sekarang gimana? Jangan sampai batal nilai mereka. Sudah dilakukan. Habiskan saja. Maksudmu? Ini? Ini Huan Shenshan tak beracun tapi ganggu ki darah. Buat reaksi melambat. Asal Jing Fangdian. Masuk final. Semua rumor akan hilang sendiri. Kau ketua lomba. Kenapa bisa? Aku cuma tak mau Ming Banxia jalur liar lolos lagi. Dia mewakili metode tak resmi. Makin tinggi peringkatnya lomba akupunktur TCM semakin jadi lelucon. Maka demi reputasi pengobatan Tiongkok, Ming Banxia tak boleh lolos lagi. Tapi aku meremehkan Ming Banxia. Kupikir Yuran pasti menang, jadi kuberi obat padanya. Tak kusangka di semifinal kau membela Ming Banxia. Membuatku bingung. Kini jelas ini hanya bagian dari rencana. Kau dan Jing Yuanhui di belakangmu. Bagian dari rencana. Jing Yuanhui. Benar, polisi sudah temukan lab obsidian. Lama menerima dana besar dari organisasi anti-TCM Jing Yuanhui. Khusus mengembangkan obat rusak untuk teori dan praktik TCM. Dan Qin Dingxian adalah di Jing Yuanhui anjing terbesar. Qin Dingxian, polisi sudah menguasai informanmu di Jing Yuanhui. Pertunjukanmu sudah selesai. Benar. Semua aku yang lakukan. Yan Song, kau masih pikir? 10 tahun lalu, Ming Yuanshan bunuh pasienmu. Aku ganti dengan racun. Ming Yuanshan hanya bantu atur energi. Jarum racun mematikan. Adalah kau sendiri yang tusuk. Apa katamu? Ternyata benar kau. Kenapa lakukan itu? Meski satu guru, tapi konsepnya obati sebelum sakit halangi terlalu banyak termasuk jalanku. Singkirkan dia. Singkirkan Panji terkuat pengobatan tradisional. Hantam kredibilitasnya. Aku sogok Hui. Dengan uang banyak. Agar di arena ganti jarum Yan Song. Sebelum lomba. Dia tahu akan mati. Aku salah sangka pada kakak Ming. Aku pantas mati. Aku benci Yan Song 10 tahun. Yang pantas ku benci adalah kamu, munafik. Satu kesempatan emas. Bisa tunjukkan pada dunia kalian yang disebut jenius. Aliran resmi. Di hadapan preman beruntung. Kecelakaan kecil. Sangat rapuh. Maka penonton global semua bisa lihat. Pengobatan Tiongkok tak berguna. Tipuan belaka. Kuno.
Qin Dingxian. Rencanamu begitu dalam, niatmu begitu jahat. Sungguh keterlaluan. Tapi, aku salah hitung. Ming Banxia. Aku salah hitung. Kakekmu sampai mati. Tak lupa ajaran kuno welas asih tabib itu. Dan salah hitung kau. Di balik sikap licikmu, ternyata tersembunyi sifat keras kakekmu. Dan kemampuan luar biasa ini. Kau salah. Kau bukan kalah olehku, Ming Banxia. Kau kalah oleh warisan peradaban Tiongkok ribuan tahun. Kau kalah oleh jalan tabib selama ribuan tahun. Aku juga tahu tentang jalan pengobatan Tiongkok. Tapi istriku menderita gangguan jiwa. Sebagai tabib, aku tak berdaya. Lab Obsidian mengembangkan serum untuk memperlambat penyakitnya. Imbalannya, gunakan status dan posisiku. Dari dalam perlahan. Hancurkan dasar pengobatan Tiongkok, untuk obat bioteknologi mereka singkirkan rintangan. Harus pilih mana? Paman guru, cinta pada istri memang patut dikasihani. Tapi Anda salah. Tangan tabib. Boleh tak berdaya, tapi jangan sampai ternoda kotoran tak jelas untuk menyakiti nyawa tak bersalah. Dan warisan. Jika kakekku di sini, pasti bersama istrimu menerima ketidakadilan alam tapi takkan membuat pilihan seperti Anda. Qin Dingxian, kau diduga pembunuhan. Meracuni orang percobaan dan lainnya. Sekarang kau ditangkap bawa. Yiling. Kau bagaimana? Aku baik. Untung ada kau. Kemarin kita minum airnya. Kenapa hanya kau keracunan? Dia tahu aku PK racun air kemarin tak beracun tapi ada. Katalis tak terdeteksi. Memicu racun lama di tangan tapi. Bagaimana dia tahu? Kau punya racun lama. Racun ibumu juga dari dia. Dia satu perguruan dengan gurumu. Tekniknya mirip. Makanya aku lihat gejala ibuku. Dari teknik jarummu. Tenang. Aku bisa sembuhkanmu. Mengingat situasi mendadak ini. Setelah penelitian Dewan Juri dan Panitia, saya umumkan. Kompetisi puncak. Akupunktur global menerapkan sistem juara ganda. Hadiah dibagi rata. Banxia dan Xiao Yiling sama-sama juara. Semoga ini jadi pelajaran bagi rekan-rekan kita. Tabik harus utamakan hati, bukan teknik. Jangan terbalik. Hingga jadi alat kejar nama dan harta. Anak muda masa depan pengobatan Tiongkok ada di tanganmu. Racun di tubuh ibu sudah meresap ke meridian utama. Menetap di jantung bercampur dengan qi dan darah. Obat biasa. Sulit sembuhkan. Lalu. Bisa. Tapi harus pakai metode akupunktur. Secara bertahap. Hanya saja prosesnya sangat menyakitkan. Nah, obati saja. Rasa sakit ini dibanding penderitaan Ling Er selama ini. Tak berarti apa. Aku percaya padamu. Mulai. Bu. Kau baik-baik saja, Nak. Penyakit ibu sembuh. Klinik Jisi juga hidup lagi. Qin Dingxian juga dihukum. Semua berakhir. Tidak, Yiling. Kita baru saja mencabut satu kepala.
Dari Asosiasi Jing Yuan. Kepala lainnya masih tersembunyi. Mereka bisa racuni ibumu. Juga bisa racuni keluarga TCM lainnya. Tujuan akhir mereka. Bukan hancurkan keluarga TCM. Tapi kuasai hak suara di pasar kesehatan global. Gunakan obat mereka untuk gantikan kebijaksanaan ribuan tahun dan warisan kita. Maksudmu, Papa nama klinik Jishi sudah tergantung. Tapi perang belum selesai. Ya. Modal besar itu. Ide yang ditanamkan di hati orang. Itulah kanker sebenarnya. Yang kita lakukan bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk jutaan orang. Yang sama seperti kita percaya pada pengobatan tradisional. Kita berjuang untuk mereka. Jalan ini lebih berbahaya, lebih gelap. Mau ikut aku? Tentu. Nyawaku kau selamatkan. Ibuku juga kau selamatkan. Jarumku adalah tombakmu. Jangan lupa aku putri keluarga Ling. Yang paling tak adalah racun. Baik.